Halo, gue Hadi, balik lagi di channel DBA, Don't Blame Your Ears. Kali ini gue mau ngebahas masalah judulnya tuh, bukan judul sih, temanya tuh judulnya gaming audio versus music audio. Di sini Audio kita for coba, music gitu ya. jadi di sini tuh ada Razer Kraken Pro, which is headphone gaming. Dan ada Audio Technica M40X yang terkenal flat dan sering dipakai sama standar monitor, standar orang baru masuk dengar-dengar, maksudnya baru mulai mau start buat dengar itu headphone biasanya larinya ke ATH M40X. Profesional lah ya. Istilahnya headphone profesional lah yang sering dipakai di banyak profesi. Nah, di sini tuh kita ngetes main game. Denger lagu juga, main game. Tadi kita nyoba CSGO ya. CSGO, Call of Duty, Ghost sebentar. COD. COD-an kan? COD kacau. Kalau COD emang sound dari game yang udah jelek. Dan kita tahu sendiri kalau ATH kita nggak ada softwarenya ya untuk drivernya, istilah drivernya kalau di komputer. Sedangkan kalau Razer sendiri dia punya Razer apa dik? Di Razer itu kita punya Razer Synapse. Jadi ada semua produk Razer itu bisa terdaftar di Razer Synapse dan mereka punya softwarenya masing-masing. Khususnya buat audio, dia punya yang stereo itu bisa jadi 5.1 atau 7.1. Itu udah ada si softwarenya. Jadi bisa di kalibrasi juga gitu 7.1-nya atau 5.1-nya itu sesuai kuping lo gitu. Impresi lu pakai Razer untuk gaming? Ini jujur aja ya, ini kedua kalinya gue nyoba headphone gaming seumur hidup gue. Ini kedua kalinya. Pertama gue nyoba SteelSeries udah agak lama. Terus ini yang kedua buat gaming ya, purpose dia emang buat gaming ya. Gue dapat tamping kayak tadi gue main CSGO, gue butuh tamping bass yang emang kicknya cepet gitu loh, attacknya cepet, tek 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 tek. Nah itu gue dapat. Boomnya juga pas. Maksudnya kalau lu pakai buat main game, lu emang butuh suara boomy, ya lu pakai Razer gitu loh. Pakai headphone gaming, sorry. Cuma agak yang sedikit gue agak kurang kalau tadi ya, ini gue komparasi ya antara ATH M40X sama Razer Kraken Pro. Kayak percakapan dari kru di game gue atau botnya itu, dia ngomong apa gue kurang dapat detail kayak suara vokal ya, dia ngomong apa itu kurang pas gitu loh. Gue nggak dapat detailnya. Dan suara kayak langkah kaki gitu-gitu juga gue cuman dapat low sampai middle frekuensi, tapi high frekuensinya gue nggak dapat. Suara tembakan juga sama, low frekuensinya bagus banget buat gaming, oke banget low frekuensinya. Ledakan itu kerasa, lebih enjoyable juga, lebih fun gitu. Jadinya lu main game tuh lu ada di dalam lingkup si gamenya gitu loh. Dan ya itu tadi ya, gue cukup amazed tadi sebetulnya begitu gue bisa atur si panning surroundnya sendiri gitu loh. Tadi gue coba panning surroundnya sendiri, gue bisa atur suara depan gue mau lurus di depan gue atau agak ke kiri, agak ke kanan, terus yang arah kanan depan gue, arah kanan full gue, kanan belakang gue, itu gue bisa atur sendiri sesuai dengan pengen gue kayak apa gitu ya. Nah, kalau sekarang Dika, impresi lu pakai Audio Technica buat main game. Selama ini kan lu main game tuh pakai Razer ya ataupun speaker ya. Yeah. Speaker 2.1 kan. Nah, sekarang pakai headphone monitoring. Gimana? Tadi pas gue udah nyobain nih pakai headphone monitoring nih. Audio Technica M40X. Jujur kalau gue lebih prefer sih pakai headphone gaming ya kalau untuk gaming. Soalnya pas tadi gue coba yang Audio Technica, yang gue rasain itu kurang adanya rasa kayak lifeless. Iya, kayak kurang menggelegar gitu, kayak ambience-nya nggak dapet gitu. Hawa aura lu main game action-nya tuh nggak dapet. Tapi si Audio Technica ini sama kayak tadi Nino, dia suaranya sumpah detail banget. Gak bohong. Clarity-nya. Iya, jadi
kayak orang ngomong tuh jelas gitu. Kayak lu kayak lagi ngobrol, orang ngobrol depan lu gitu. Kayak kita lagi ngobrol gini aja gitu. Cuman kalau pas udah masuk di actionnya, tembak-tembakan, dar, iya jadi kayak cuman oke, suara clear tapi ya udah gitu, suara clear gitu, emang buat audio gitu. Sedangkan kalau Razer tadi Nino bilang surround kita bisa atur, terus ada yang namanya Razer Sound Enhancement, lo bisa atur equalizernya, lo bisa atur detailingnya gitu. Jadi ketika lo misalnya ada suara tembakan di mana juga lo bisa pinpoint sendiri karena udah lo atur gitu. Ya lu kayak ada di dalam gamenya gitu. Itu buat headset gaming. Tapi kalau yang sound tadi emang suaranya ya udah clear bener-bener clear banget. Lu tau gak sih kan headset gaming tuh banyak ya, nggak cuma Razer. Kalau Razer kan bisa dibilang high end-nya lah ya, high end mid ke high-nya. Mid ke high lah. Ya untuk ya yang menengah ke atas lah gitu dari segi harganya. Kalau untuk headset gaming menengah ke bawah sendiri, misalnya yang sering ada di warnet tuh, yang bawaan yang 100.000, 70.000, 200.000, lu pernah nyoba nggak sih? Dan ini kan memang Razer ini bisa dibilang softwarenya tuh bagus banget ya, ngebantu banget si performa si headphone itu sendiri. Lu pernah nyoba nggak sih? Ada nggak sih software di headphone gaming yang harga 100-200 ribuan? Nah, kalau untuk headphone yang sorry ya, ini mah di bawah Razer gitu ya. Jadi banyak kan ada mereknya itu, misalnya Fuze 3, Fuze 5, Fuze 7. Sades, terus yang merek apa tadi kata Naino, Samurai. Tadi gue nggak mau nyebut merek. Jadi ya maksudnya istilahnya yang untuk harga-harga segitu gitu ya. Ya gue pernah coba, mereka emang ngasih ada driver. Cuman sejauh ini yang di bawah Razer itu nggak ada yang namanya kayak Razer Synapse atau enhancement kayak gitu. Dia cuma ngasih drivernya cuma buat equalizer jatuhnya. Jadi cuman ya udah kayak musik equalizer naikin turunin, sisanya ya dia dari headphone-nya sendiri. Bass atau apa-apanya ya udah dari bawaan handphone-nya sendiri. Nggak ada software pendukung jadinya gitu. Nah, ngomongin masalah software, lu kan tadi juga udah nyobain Razer with and without Razer Synapsys-nya. Komentar. Razer pakai software itu bagus, serius. Gue lagi-lagi bandingin sama M40X ya. Sama software, Razer pakai software, M40X tanpa software. Smoothness dari perpindahan si teman-teman gua muter apa segala macam area gua, jujur aja lebih smooth di M40X. Gerak kiri kanan itu kayak kalau gambar tuh less pixelated gitu lah. Nah kalau di Razer masih agak pixelated, tapi dengan software itu jauh lebih baik dibandingin tanpa software. Tanpa software tuh bener-bener standar banget. Standar kayak lu denger headphone biasa aja gitu. Nggak flat sih enggak ya. Middle-nya agak-agak sedikit. Middle-nya tuh bener-bener drop. Middle-nya tuh hilang. Treble-nya jadi kalau equalizer dia bisa dibilang L shape. L shape tuh dia mulai dari low-nya agak tinggi, begitu ke middle dia rata. Mulai turun, di high-nya turun lagi. Cuman deepness-nya bagus. Serius, deepness-nya jauh lebih bagus Razer Kraken Pro dibandingin M40X. Karena dia ngincer suara yang jauh lebih deep, jauh lebih ke belakang, jauh lebih tung gitu loh. Kalau di M40X tuh ya persis kayak tadi Dika bilang lifeless. Dia ya udah flat aja ratanya, suaranya tuh rata, nggak ada frekuensi yang lebih tinggi. Cuman ya masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kalau lu pakai headphone gaming sebisa mungkin software-nya diaktifin. Sebisa mungkin software-nya diaktifin. Baik itu Razer mau itu SteelSeries, karena gue coba SteelSeries tanpa dan dengan software-nya sama aja. SteelSeries bahkan seingat gue itu lebih kacau dibandingin Razer tanpa driver. SteelSeries tanpa driver itu lebih kacau. Gue coba tadi gue iseng cobain si Razer. Oh iya, sebelum gua Razer Kraken Pro, sebelum tadi gua mau ngomongin impresi gua denger musik pakai Razer. Kalau gua gaming nih ya, anggaplah gua hobi main game dan gua nggak punya setup PC yang bagus di rumah, otomatis gua akan main ke warnet yang cukup bagus gitu kan. Dan headphone gaming ini sangat membantu lu. Dia udah ada mikrofonnya,
Ya hampir semua headset gaming ada Iya. mikrofon sih sebenarnya. Portability-nya oke. Dibandingin meskipun misalnya lu lebih senang suara yang clean, lu lebih senang suara detail, tapi dengan lu pakai 40X, lu nggak dapat mikrofon. Ada sih kabel yang ada mikrofonnya ada, tapi harganya gila gitu loh. Harganya ya lumayan gitu. Dijual terpisah. Kalau lu bawa mikrofon ke warnet, lu bawa mikrofon ke warnet, lu bawa stand, lu mau rekaman apa mau main game, ya kan? Tidak kosan Pak. Jadi untuk portability, gua saranin headphone gaming lebih masuk pilihan lu. Dan seri-seri yang di atasnya, seri-seri di atas apa sih, Chroma ya? Kraken Chroma itu keren. Itu keren. Ada lampunya. Nih, kalau ini kan hitam nih. Kalau chroma itu di sini nyala warna-warni. Lu bisa atur mau warna apa. Terus gue dengar juga tadi Dino juga pernah dengar katanya ada yang software terbarunya justru kalau misalnya kayak main CS, kalau misalnya dia lagi HP-nya masih penuh, si nyawanya penuh, warnanya biru. Kalau udah mulai mau mati, dia warnanya merah. Begitu mati, kalau mati lampunya. Itu skill series. Itu still series kalau salah. Dia bisa kayak gitu. Bisa Nah, kayak gitu. Kayak Ultraman ya. nah, untuk apa ya, in term of gaming gitu loh, itu keren. Serius, itu keren banget. Lu main di tempat yang agak gelap gitu ya, terus orang ngelihat headphone lu dari biru jadi merah, ya mati lu ketahuan. tapi serius, meskipun banyak orang bilang itu gimmick, tapi in term of gaming itu something cool gitu loh. Bahkan sekarang mousepad aja bisa nyala gitu kan. Jadi dengan industri game yang udah mulai berkembang, industri game yang udah mulai sangat-sangat pesat, itu keren banget. Lu pakai ginian di warnet, Orang nggak akan ngerti. Lu disangka robot. Serius, lu disangka Robocop pakai. Dan lu nggak bisa komunikasi. Lu nggak bisa komunikasi kalau pakai, kecuali lu beli kabel yang ada mikrofonnya. Harganya mending lu beli ini sekalian. Serius, udah dapat mikrofon, udah dapat lampu. Kalau lu mau beli yang lampu ada lampunya. Gorengan lagi. Dapat gerobak gorengan. Nah, tadi kan masalah gaming. Oh iya. Denger lagu sekarang. Nah. Lu pakai Razer. Tadi gue denger lagu pakai Razer. Gue bukan mau bashing satu alat ya, tapi memang ini bukan peruntukannya. Sekali lagi ini bukan peruntukannya buat lu denger lagu. Cuman yang gue agak sedikit nyesel tadi belum coba di Razer Synapse itu, di setting equalizernya dia selain default yang flat gitu, dia ada country, ada rock, ada apa segala macem. Nah itu sebetulnya yang pengen gue coba. Cuman tadi gue coba pakai DX50 gue. Coba pakai DX50 ya, suaranya madi, gua nggak dapat middle yang clear, gua nggak dapat treble yang crispy, nggak dapat ekstensi treble yang bagus juga. Perbedaan suara setiap instrumen itu gua nggak gitu dapat detailnya, timbernya kurang bagus. Entah kenapa dipakai main game, stereo imagingnya bagus. Serius, stereo imagingnya bagus. Depan beneran di depan, kiri beneran di kiri, kanan beneran di kanan. Tapi dipakai denger musik kayak gini ya gitu loh. Ada instrumen yang seharusnya dia ditaruhnya di kiri agak kesini, ini jadi kayak terlalu depan gitu loh. Kadang drummer gua jadi kayak sejajar sama vokalis karena ya itu middle-nya turun, middle-nya agak-agak recess L shape tadi. Ya, berarti balik lagi ke peruntukan. Purpose ya. Dan yang gua aneh lagi, pakai gaming sound stagingnya luas, serius. Gue dapat areanya luas, dipakai denger musik dapatnya sempit. Gue nggak tahu kenapa. Ya mungkin software tadi ya. Tapi pas lu nyoba juga kan nggak pakai software, sound stagingnya masih sama. Masih sama. Sebenarnya si software itu dia cuman memperbaiki panning kiri kanan depan belakang, memperbaiki stereo imaging lu. Nah cuman yang gue aneh begitu tadi colok ke audio player gue, loh kok gue cuma dapat segini gitu. Gue agak kaget ya. Ya balik lagi ya, purpose fungsinya gitu loh. Dan seperti banyak orang tahu, mikrofon agak sedikit mengganggu audio quality. Dia ada namanya microphonic noise ya, meskipun tadi nggak gitu noticeable, tapi kalau player gua cukup sensitif biasanya muncul. Oke. Nah, Dik, lu pakai Razer tuh udah berapa lama sih? Gua pakai Razer itu mulai gua lulus SMA, berarti gua kuliah 2000 berapa? 2009 2010-an. Sekarang 2016. 2016.
Berarti udah cukup lama ya. Lu kalau kalau suka denger musik nggak sih pakai Razer lu sendiri? Jujur ya, gua sebagai Razer fanboy, buat dengerin musik gua nggak pernah pakai headphone Razer apapun yang berbau dengan Razer. Nah, lu udah denger musik pakai Audio Technica kan? Udah. Denger pakai gaming pakai Audio Technica juga kan? Udah. Mana yang lebih enak untuk musik? Musik lu ya? Oh ya, lu sering dengernya lagu-lagu apa sih, genre apa sih? Semua sama kayak dia, semua lagu yang penting asik dengerin gitu. Kalau untuk musik gue lebih prefer ya pasti ke Audio Technica. 40. Lebih untuk ke yang apa yang headphone atau headset buat monitoring atau buat musik. Tapi kalau untuk gaming balik lagi mending ke gaming, ya on purpose gitu. Oke. Semuanya benar-benar tergantung kebutuhan. Ini terakhir, gue ada satu pertanyaan buat kalian. Beberapa orang nggak punya budget banyak untuk beli perangkat audio untuk untuk masing-masing peruntukannya gitu. Gue mau gaming, gue beli headphone gaming, tapi gue juga denger suka audio. Gue beli juga yang audio gitu. Iya. Nino deh yang lebih ini lebih hafal barang karena sering nongkrong di toko. Itu Nongkrongnya beli kagak ya? ada nggak sih produk yang lo rekomendasiin yang enak buat main gaming, tapi enak untuk gaming, tapi enak juga buat denger lagu? Headphone Headphone ya? Ya sejauh ini sih gue belum bener-bener pernah coba headphone dipakai main game selain untuk video ini ya. Cuman kalau dari karakter suara yang pernah gue denger, kayaknya Takstar HD 2000 itu bagus buat dua-duanya. Sennheiser HD 202. itu yang terkenal Nah, baset ya. iya itu dipakai main game katanya enak. Meskipun gue belum pernah coba. Sama GVC XX yang Oh iya, yang rusak kuping. Iya, meskipun serius itu buat denger lagu agak ngerusak kuping. Kalau gua ya agak ngerusak kuping, tapi toh banyak orang yang suka gitu. Tapi lagu IDM enak gitu. Nah, Buat yang suka IDM, puas lah lo. Puas pasti, jedung-jedungnya iya. berasa di klub. Nah, sekarang ke Dika nih. Lu adalah seorang gamer, ada nggak headphone gaming yang lu saranin untuk orang yang masih mau denger musik juga? Kalau buat gue sih ya susah juga ya kalau misalnya headphone gaming lu tapi pengen dengerin musik. Tapi kalau dengan harga yang murah nih ya. Kalau pengen kayak gitu sih kiamat sih ya. Pak, Tiamat mahal Pak, mending beli gorengan Pak. Kalau kata 2.700 Tiamat sekarang, itu yang 51, 3 juta yang 7.1. Kalau kata gua, kalau untuk yang mau mulai kayak headset gaming atau headset musik gitu, tapi lebih kayak ke sisi game-nya ya, tapi terus bisa dengerin musik, lu bisa mulai di Fuse. Itu gua waktu itu nemu pas gua lagi di Singapura. Sekarang udah mulai masuk ke Indonesia. Ada Fuse 3 namanya. Itu kalau gue boleh bilang itu lebih mirip sama Razer Kraken Pro. Persis, si tampilannya persis. Ya? Jadi kayak ngejiplak gitu. Tapi ya kualitasnya jauh lah ya. Kualitinya masih di bawah. Terus dia cobain kayak warna-warnanya warna-warni sama gitu kayak ini sama housingnya. iya housingnya sama kayak gini. Tapi harganya cuman sekitar $25 berarti Singapura 200 ribuan ya. Mungkinnya dolar Singapura 9 ribuan ya. Iya. Cuman kalau misalnya ada duit lebih lah ya, itu bisa ada namanya Fuse 5, Fuse 7. Jadi dia tuh loncatnya ganjil 3, 5, 7. Itu produk-produk Fuse tuh masih dibilang enak lah ya untuk masih dibilang enak gitu. buat musik masih. Jack of all trades. Iya, Jack of all trades. Jadi lu mau dengerin musik oke, lu mau nonton film oke, lu mau main game oke, cuman dia bukan high end gaming gitu. Jadi kalau untuk di kalangan gamer tuh kayak yang oh ya udah dia emang pakai headset gaming gitu, tapi bukan yang wah, nggak kayak G4 G4-nya Sennheiser, terus Astro A1 atau yang gila-gila gitu. Iya kan? Jadi kalau sekarang aja kalau dulu memang Razer pas gue pertama beli
bisa dibilang high end-nya gaming. Orang punya Razer itu udah komputernya high end, udah paling kaya deh gitu kan. Sekarang anak warnet Kalau bawa sekarang anak warnet bawa Razer, jangan salah. Ya karena memang audio menentukan, ngebantu skill juga ya kali ya. Iya. Tahu posisi. Jadi, nah apa. untuk gaming gitu-gitu, kalau misalnya emang headsetnya bagus, musuh ada di mana ketahuan. Jadi emang ngedorong nge-push kita buat main skillnya jadi naik juga gitu. Jadi segitu aja video kita kali ini. Untuk yang lebih ke audio tapi masih mau main gaming bisa ngikutin saran Nino tadi pakai HD 202 Sebenarnya atau Takstar. Ini juga bisa sih. M40X dapat. Cuman kalau pendapat gue pribadi ya, gue setuju sama kalian, agak kurang greget dari Ya, segi low-nya tuh agak kurang greget gitu. Gak ada auranya gitu kan. Apalagi kalau game Mau tuh ada yang auranya. lebih enak low-nya, lu bisa kalau lu masih mau denger lagu enak dan harga murah itu 900 ribuan, 800 ribuan. Adiknya ini M30X. Dia low-nya lebih kerasa. Kenceng ya. Cuman ya tadi nggak ada mikrofon. Kecuali lu bener-bener solitaire gamer gitu loh yang udah gue mah sendiri, gue nggak mau komunikasi sama temen gitu loh. Gue mainnya udah bodo amat ya udah. Nah, lu bisa. Tapi kalau lu main tim main tim Harus atau lu main di koordinasi, warnet gitu, koordinasi yang enak. ya, Jadi yang ada mikrofon lah udah paling pas gitu. kalau yang prioritasnya lebih ke musik, mungkin bisa ngambil produk audio yang disebut Nino tadi, tapi masih Takstar, HD202, M30X sama GVC XXX, Ya, apa GVC apa sih itu gue nggak tahu. gitu lah. Pokoknya warna hitam merah tebel gitu. Nah kalau untuk kalian yang lebih sering gaming tapi masih mau denger musik, bisa ngikutin saran Dika, atau mungkin kalian bisa nyoba-nyoba sendiri karena nyari audio gaming itu lebih gampang ya, Ya, dibanding lebih banyak banget sekarang toko-toko yang jual produk gaming tuh banyak. Ya lebih susah lu Nyari produk audiofil. buat musik yang bagus gitu loh. Oke deh, kalau gitu gua Hadi dari DBA, Gua Nino dari Don't Blame Your Ears. Gua dikadari tadi. Dari keluarga baik-baik. Like kalau lu suka videonya, subscribe kalau lu butuh info dari channel YouTube-nya Don't Blame Your Ears. mungkin Dika juga punya channel gaming, punya nggak? Hah? Bukannya kita mau buat bareng-bareng ya? Ya udah nanti itu urusan taruh nanti lah. di description deh. Kita lihat di description aja. Ada kok. Itu isinya game GTA 5 GTA ya, 5, terus Dota 2, gitu terus yang ada standar. game-game lain kok. Oke, mungkin bisa di-subscribe juga kalau kalian suka. Makasih Dika untuk opininya dan razernya. Makasih juga ini tempat Zumba. Ini studio Zumba, serius ini studio Zumba di Bandung. Makasih banget udah nyediain tempat. Sayang nggak ada yang lagi Zumba. Oke, see you next time. Bye bye.